Halo Sobat Sosial, di video kali ini saya ingin mengupdate informasi terkait pencairan PKH tahap 4 bulan Oktober tahun 2020. Saat ini pencairan PKH untuk tahap yang keempat sudah dilakukan oleh dua lembaga bayar, yaitu Bank Mandiri dan Bank BTN. Nah, ingin tahu daerah mana saja yang sudah terpantau cair? Simak terus video ini sampai tuntas. Dan juga ada beberapa kawan-kawan atau KPM yang berkomentar baik lewat Messenger maupun lewat komentar YouTube, mengeluh dan bertanya kenapa kok dananya masih kurang. Katanya sudah cair 3 kali lipat, tapi kok masih ada yang kurang. Nah, saat ini juga saya juga akan memberikan beberapa solusi dan penyebabnya mengapa sampai dananya itu masih kurang begitu dan belum sesuai dengan komponennya. Tetap simak video ini sampai tuntas biar tidak gagal paham, supaya kawan-kawan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu. Halo kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan Facebooker, ada juga ibu-ibu KPM, ada brother-brother, sister-sister, temanter-temanter, dan ter-ter yang lain ya. Bagaimana kabar hari ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa ya. Dan semoga kawan-kawan tetap diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Nah, kawan-kawan, saat ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan memberitahukan beberapa daerah yang sudah terpantau cair, khusus untuk Bank Mandiri maksud kami, dan juga Bank BTN. Dan juga saya akan menginformasikan terkait beberapa penyebab dana PKH yang diterima saat ini kurang, dan juga solusi apa yang harus dilakukan oleh KPM. Namun sebelumnya saya berterima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung channel Budi Sometimes ya, dengan cara subscribe ya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungan kawan-kawan untuk channel Budi Sometimes agar tetap berkembang, untuk selalu subscribe ya, dan juga tombol loncengnya ditoeng sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel Budi Sometimes. Juga penting untuk kawan-kawan, jika misalnya video ini disukai, silahkan untuk diklik like ya. Dan jika misalnya video ini sangat informatif atau sangat bermanfaat, silahkan di share atau dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Juga jangan lupa untuk di komen ya, jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait bantuan program keluarga harapan. Oke, kita lanjut informasinya ya. Nah, sebelumnya kawan-kawan, pencairan sudah dilakukan oleh dua lembaga penyalur ya, dalam hal ini Bank BNI dan Bank BRI sudah lebih dulu menyalurkan dana PKH-nya. Dan di tanggal hari ini ya, tanggal 24, bantuan PKH untuk dua bank, yang itu Bank Mandiri dan Bank BTN, juga sudah mulai disalurkan. Nah, artinya ada proses bertahap yang akan dilakukan oleh dua bank tersebut. Tinggal proses menunggu dari KPM-nya masing-masing. Nah,
ada banyak yang bertanya, ibu-ibu KPM juga terkait masalah dana yang diterima kurang. Katanya 3 kali lipat atau sudah 3 bulan dananya ini kok tidak sesuai begitu ya, tidak sesuai dengan komponennya. Nah, saat ini saya akan memberikan beberapa penyebab ya, dan sekaligus memberikan solusi buat ibu-ibu KPM. Nah, yang pertama untuk diketahui bahwa salah satu penyebab mengapa dana itu berkurang, yang pertama adalah memastikan bahwa anggota keluarga ini tercantum di dalam kartu keluarga. Nah, salah satu yang menyebabkan dana PKH-nya kurang adalah anggota keluarganya itu belum dimasukkan di dalam kartu keluarga. Jadi bagi ibu-ibu KPM yang merasa anggota keluarganya belum masuk di dalam kartu keluarga, sebaiknya administrasi kependudukan harus segera dilakukan atau diurus di Dukcapil. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan bahwa bantuan saya ini kurang ya. Setelah dicek ternyata dilihat dalam keluarganya ternyata itu bukan anak tapi cucu ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa yang dibantu di dalam program PKH adalah keluarga inti atau anak sungguh ya, anak kandung. Jadi bukan cucu begitu. Jadi itu yang perlu diketahui. Yang kedua bahwa cucu untuk saat ini belum dibantu di dalam program PKH. Yang dibantu adalah keluarga inti. Selanjutnya untuk ibu hamil ya. Untuk ibu hamil itu dia yang dibantu hanya sampai hamil yang kedua ya. Jadi misalnya kalau ada ibu hamil yang misalnya hamilnya itu kehamilan ketiga misalnya, itu sudah tidak dibantu ya. Jadi hanya sampai pada kehamilan kedua ya. Jadi kalau misalnya ada yang ibu-ibu yang hamil, lantas itu hamil yang ketiga dan dananya berkurang, nah itu yang menjadi salah satu penyebab dana PKH-nya itu kurang yang diterima. Nah, saya kira itu salah satu, atau bukan salah satu ya, salah banyak begitu ya, salah banyak yang menjadi penyebab mengapa dana PKH-nya berkurang. Nah, selanjutnya apa sih solusi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu KPM? Nah, solusi yang pertama yang harus dilakukan adalah tolong bukunya di print ya, sehingga itu menjadi alat bukti bahwa uangnya itu atau dananya itu kurang. Dan selanjutnya langsung melapor kepada pendamping sekaligus membawa bukti bahwa benar uangnya kurang. Nah, itu yang paling utama ya, melapor kepada pendamping PKH-nya masing-masing ya, bukan melapor kepada pendamping PKH-nya di daerah yang lain begitu. Jadi melapor ke sana, nanti pendamping PKH akan melakukan pengecekan, akan memeriksa di data PKH-nya apakah benar datanya ibu itu sudah sesuai atau tidak begitu ya. Itu nanti akan dicek kembali, sehingga itu yang akan menjadi evaluasi untuk ditinjau kembali. Nah, kalau toh misalnya setelah dicek ternyata benar ya, komponennya itu lengkap dan dananya itu masih kurang, nah selanjutnya akan menunggu proses untuk melihat data bayar dari pihak bank ya, sekaligus dilakukan rekonsiliasi data untuk mencocokkan apakah dana yang diterima ini sama dengan yang diterima di KPM. Nah, kalau misalnya setelah dicek di data bayar ternyata memang masih kurang dananya dan belum sesuai, nah pendamping yang akan melakukan rekap data akan melihat ada berapa jumlah KPM yang dananya kurang ya, sehingga data
data-data ini akan dibawa ke operator PKH-nya untuk ditindaklanjuti, dilaporkan ke pusat untuk ditinjau kembali dan dievaluasi kembali untuk dilihat apakah dana KPM ini bisa dilakukan perubahan atau tidak begitu. Oleh karena itu KPM juga harus aktif ya untuk berkomunikasi dengan pendamping PKH-nya, jangan hanya diam begitu. Nah, saya kira ini yang menjadi solusi ya, solusi yang paling tidak bisa dilakukan oleh KPM ya, harus melapor kepada pendamping dan aktif, jangan hanya diam ya, hanya menunggu saja begitu. Nah, selanjutnya saya akan informasikan terkait beberapa daerah yang sudah terpantau cair untuk Bank Mandiri ya. Ada daerah Palembang, kemudian di daerah Sulawesi Tengah sudah terpantau cair ya. Daerah Sulawesi Barat ya, di beberapa daerah sudah cair. Daerah Sulut juga, Sulawesi Utara terpantau juga sudah cair ya. Daerah Lampung Timur juga terpantau telah cair di beberapa daerah ya. Kemudian di Sulawesi Selatan juga sudah cair. Daerah Riau, daerah Cilacap, Jawa Tengah juga sudah cair. Daerah Sumatera Utara di daerah Sidikalang juga sudah cair. Daerah Toli-Toli ya, Sulawesi Tengah. Kemudian Lampung Utara ya juga terpantau sudah cair untuk Bank Mandiri. Nah, untuk beberapa wilayah yang lain yang mungkin yang belum cair, harap bersabar, mungkin lagi berproses ya. Tinggal menunggu saja. Selanjutnya untuk Bank BTN yang terpantau cair itu di daerah Pandeglang, Banten, dan di daerah Banyuwangi yang sudah melakukan pencairan dana PKH-nya. Nah, saya kira ini informasi terkait daerah-daerah yang terpantau sudah cair untuk dana PKH untuk lembaga penyalur Bank Mandiri dan Bank BTN. Nah, ini informasi yang bisa saya berikan untuk saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi ya. Jika misalnya ada yang masih kurang dari penjelasan ini, mungkin bisa di komen di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan jelaskan, juga bisa lewat komentar, juga bisa lewat video yang selanjutnya. Karena pada video selanjutnya akan ada video tentang aturan-aturan baru terkait komponen PKH ya. Nah, untuk kawan-kawan, terima kasih sudah terus mendukung channel Budi Sometimes. Jangan lupa yang mungkin baru bergabung, channelnya di subscribe dan like, di share dan juga di komen. Jangan lupa juga tombol loncengnya untuk ditoeng sehingga notifikasi video selanjutnya kawan-kawan bisa selalu terupdate. Ini informasi kami saat ini. Terima kasih. Salam PKH.